Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menanggulangi Potensi Dosa bagian 2. Kalau dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, ini berarti Injil adalah kabar baik. Sedangkan kekuatan Allah adalah kuasa atau kemampuan Allah. Jadi, kabar baik adalah kemampuan atau kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan artinya membebaskan manusia dari dosa. Dosa yang dimaksud bukan hanya menyangkut perbuatan yang dilakukan, tetapi potensi atau kecenderungan melakukan perbuatan itu yang harus selalu kita ingat. Kalau seseorang tidak berbuat salah, bukan berarti hidup dalam ketidakbersalahan. Juga, orang yang tidak berbuat dosa bukan berarti tidak ada keberdosaan. Di sini yang mau diselesaikan adalah kebersalahan atau keberdosaan akibat adanya potensi dosa di dalam diri seseorang. Kalau Injil hanya menyelamatkan manusia dari perbuatan dosanya, maka tidak perlu ada kebenaran yang diajarkan melalui Injil, dan juga tidak perlu adanya Roh Kudus. Tuhan Yesus juga tidak perlu 3,5 tahun memberitakan kebenaran dan menjadi teladan. Jika dia datang menjadi anak tukang kayu, namun tidak dibaptis dan tidak disalib, berarti dia hanya menyelesaikan akibat perbuatan dosa, tetapi tidak menyelesaikan potensi dosa atau kodrat dosa di dalam diri manusia. Justru kebenaran Injil dan Roh Kudus merupakan kuasa Allah untuk menyelesaikan masalah keberadaan manusia yang berpotensi atau cenderung memberontak kepada Allah. Sebab selama masih ada potensi dosa ini, berarti masih ada potensi memberontak. Hal kebersalahan dan keberdosaan itu bukan hanya ditentukan oleh perbuatan dosa yang dilakukan, tetapi potensi dosa dalam dirinya. Jadi, kalau kita mau masuk surga, apalagi menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, kita harus mau digarap Allah, supaya potensi dosa di dalam diri kita dihancurkan. Inilah kabar baik itu. Kabar baik terkait dengan kuasa Allah yang menyelamatkan. Jadi, kabar baik adalah kuasa dari Allah yang bisa menyelesaikan masalah keberdosaan atau potensi dosa manusia. Jangan dipahami dengan yang lain. Kata baik tentu harus dipahami dengan benar. Dalam sejarah gereja sampai hari ini telah terjadi banyak penyimpangan terhadap pengertian Injil. Kata baik
sering diartikan sebagai cara mudah masuk surga. Makanya kebanyakan orang Kristen berbangga diri memiliki Yesus karena merasa sudah memiliki cara mudah masuk surga. Lalu mencibir perbuatan baik dan berkata, kamu berbuat baik apapun tidak akan selamat karena keselamatan bukan karena perbuatan baik. Begitu saudara. Tetapi itulah yang diajarkan secara implisit, bahwa keselamatan tidak perlu disertai perjuangan. Perjuangan dipandang sebagai sikap tidak menghargai anugerah. Seakan-akan perjuangan dipandang sebagai meragukan kasih karunia yang diberikan Allah. Perbuatan baik sering dicurigai sebagai usaha mendapatkan keselamatan dengan cara manusia. Dikesankan pula bahwa dalam anugerah, manusia hanya menerima apa saja yang ditentukan oleh Allah. Bagi orang Kristen pada umumnya, Allah sudah menentukan mereka masuk surga. Ironinya, pemikiran ini sudah terpola menjadi landasan berpikir yang kuat. Cara berpikir seperti ini dikaitkan dengan kabar baik sebagai cara mudah masuk surga tanpa perjuangan. Kesalahan ini telah diwarisi dari abad ke abad sehingga membangun cara berpikir bahwa keselamatan itu sudah otomatis dimiliki orang Kristen yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejatinya ini kemelesetan cara berpikir terbesar yang membuat banyak orang Kristen tidak pernah mengalami dan memiliki keselamatan. Sebab penyelesaiannya hanya penyelesaian akibat perbuatan dosa, tetapi tidak benar-benar menyelesaikan akar atau potensi dosa itu. Padahal jelas Alkitab berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Ironi, pemahaman yang salah itu telah membuat kekristenan menjadi sekedar agama, bukan jalan hidup. Sekedar agama artinya kekristenan hanya diwarnai atau menekankan standar norma etika umum. Memang mereka tidak mengajarkan orang Kristen jadi jahat, tetapi tidak mengerti maksud tujuan keselamatan, yaitu agar manusia menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Lambat laun, kekristenan seperti ini menjadi agama yang menjenuhkan dan ditinggal oleh para pengikutnya karena tidak ada lagi yang menarik. Amin. Tuhan Yesus memberkati.